Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit beda ya. Kita akan bedah tuntas sebuah studi kasus, anggap aja ini sesi bimbingan dari seorang mentor, untuk sebuah saham yang kelihatannya punya potensi jadi value stock. Yuk, kita dalami bareng-bareng PT Arita Prima Indonesia atau kode sahamnya API. Nah, pertanyaan besarnya, bener nggak sih kita bisa nemuin harta karun di saham-saham lapis ketiga yang sering banget diabaikan orang? Inilah yang bakal kita coba cari tahu bareng-bareng, buat lihat apakah APII ini salah satunya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yuk, kita kenalan sama pemain utama di studi kasus kita kali ini, PT Arita Prima Indonesia, alias APII. Mereka ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Nah, ini dia yang bikin API itu unik banget di pasar. Coba bayangin, sejak mereka IPO di tahun 2013, mereka itu satu-satunya, saya ulangi ya, satu-satunya perusahaan distributor katup atau valve yang listing di bursa kita. Ini otomatis bikin mereka jadi semacam jembatan yang penting banget antara industri-industri vital di Indonesia dengan merek-merek kelas dunia. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jangkauan mereka. Punya 34 kantor cabang dan 12 divisi penjualan spesialis, itu bukan main-main. Ini nunjukin kalau APII itu bukan pemain kecil di bidangnya. Infrastruktur mereka yang supermasif ini mengukuhkan posisi mereka sebagai pemain dominan yang bisa memastikan barang cepat sampai dan layanan purna jualnya dekat sama pelanggan. Dan coba lihat, siapa aja sih pelanggan mereka? Mulai dari minyak dan gas, kelapa sawit, pertambangan, sampai pembangkit listrik. Wah, basis pelanggannya ini beragam banget dan semuanya ada di sektor-sektor yang krusial buat ekonomi kita. Ini artinya apa? Artinya, aliran pendapatan mereka lebih terdiversifikasi dan relatif stabil. Ingat ya, dalam investasi, diversifikasi pelanggan itu penting banget. Jadi kayak tameng kalau salah satu sektor lagi goyang. Oke, kita udah kenal perusahaannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu sama para value investor. Ayo kita bedah angkanya dan kita lihat di mana sih harta karun yang katanya tersembunyi itu. Jadi, titik krusialnya itu ada di angka ini nih, price to book value atau PBV-nya 0,45 kali. Gampangnya, ini artinya harga saham APII di pasar itu kurang dari setengah nilai aset bersih perusahaannya. Wow, ini sinyal diskon yang gede banget. Nah, slide ini menjelaskan dengan gamblang apa yang biasa kita sebut sebagai margin of safety. Coba lihat, harga sahamnya sekitar 184 perak, padahal nilai buku per sahamnya itu hampir 400 perak. Artinya, kita bisa beli aset perusahaan ini dengan diskon gede. Ibaratnya, ini tuh bantal pengaman buat kita sebagai investor. Tabel ini nih ngerangkum semua inti dari tesis investasi kita. Walaupun price to earnings ratio atau PER-nya masih di level wajar buat industrinya, PBV-nya yang super rendah itu nunjukin adanya peluang deep value. Nah, sebagai saham microcap, saham ini sering banget nggak dilirik sama dana-dana investasi raksasa. Dan disitulah letak peluangnya buat kita. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu bertanya, kalau harganya semurah ini, resikonya apa aja dong? Tentu, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Yuk kita bedah 4 risiko utama yang harus diwaspadai dari API. Pertama, ada risiko nilai tukar karena banyak barang impor. Kedua, likuiditasnya rendah. Ini khas banget saham kelas microcap. Ketiga, nah ini penting banget, risiko eksekusi dari rencana bisnis baru mereka yang rumit. Dan terakhir, masalah modal kerja. Nah, poin terakhir tadi itu krusial banget. Cash conversion cycle atau siklus konversi kasnya API itu makan waktu lebih dari setahun. Artinya apa? Artinya perusahaan butuh waktu lama banget buat ngubah barang di gudang jadi duit tunai. Ini tentunya jadi tekanan yang berat buat arus kas dan kebutuhan pinjaman mereka. Oke, setelah bahas risikonya, sekarang mari kita lihat ke depan. Gimana sih cara manajemen buat ngebuka nilai tersembunyi dari perusahaan ini? Apa rencananya? Titik baliknya itu ada di pertengahan 2025. Waktu itu, RUPS luar biasa setuju buat melakukan diversifikasi bisnis besar-besaran. Perusahaan dikasih lampu hijau buat masuk ke 8 bidang usaha baru. Ini bukan sekedar perubahan kecil, ini adalah pergeseran total cara mereka berbisnis. Dari 8 bisnis baru itu, ada satu yang paling mencuri perhatian, pengelolaan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kode KBLI 38220. Buat yang belum tahu, KBLI itu semacam kode resmi untuk tiap jenis usaha di Indonesia. Kenapa ini penting banget? Karena sektor ini punya potensi pertumbuhan yang tinggi, apalagi peraturan lingkungan di Indonesia makin hari makin ketat.
Langkah buat masuk ke bisnis limbah ini benar-benar skenario klasik high risk, high reward. Potensinya jelas, margin keuntungan bisa lebih tebal, dan ada sinergi dengan pelanggan industri mereka yang udah ada. Tapi, tantangannya juga nggak main-main, butuh investasi awal yang super besar dan harus patuh sama standar keselamatan yang ketat banget. Kalau mereka berhasil, ini bisa mengubah profitabilitas perusahaan secara fundamental. Jadi setelah kita gabungin semua kepingan puzzle ini, apa nih kesimpulannya buat kita sebagai investor di tahun 2026? Data keuangannya sendiri udah mulai nunjukin tanda-tanda perbaikan yang kuat loh. Laba bersih di tahun 2025 itu tercatat 8,5 miliar rupiah. Angka ini hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang cuma 4,3 miliar. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya, tapi ini bukti awal kalau strategi manajemen mulai membuahkan hasil. Pandangan para analis secara umum itu bullish moderat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka cukup optimis, tapi optimis yang hati-hati. Mereka percaya saham ini punya potensi buat naik ke arah nilai bukunya, tapi dengan catatan, kalau semua rencana perbaikan dan diversifikasi ini berhasil dieksekusi dengan mulus. Jadi kesimpulan akhirnya begini, investasi di API ini pada dasarnya adalah taruhan pada kemampuan manajemen buat ngejalanin rencana transformasi mereka yang super ambisius. Diskon asetnya memang besar dan bikin profil risiko imbal hasilnya jadi menarik, tapi keberhasilannya sama sekali belum terjamin. Nah, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dengan diskon yang sedalam ini, apakah semua risiko yang ada di API sepadan dengan potensi imbal hasil yang ditawarkan? Keputusannya tentu saja ada di tangan Anda. Sampai jumpa di analisis berikutnya.